بسم الله الرحمن الرحيم. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya. Salawat seiring salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para salafus saleh, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya hingga yaumil kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Kaifa halukum santri-santri Ustaz? Masyaallah ya, alhamdulillah dalam keadaan baik insyaallah. Baik. Sekarang kita akan belajar iman lagi. Tentang apa ya? Tentang ini apa? Nah, ini tangan. Nih, kepala, badan, dan kaki. Jadi kita akan belajar tentang fisik, ya, tentang fisik. Sebagaimana Allah telah menciptakan kita, Allah Al-Khaliq, ya, Allah yang menciptakan kita, ya, atas kuasanya. Nah, seperti yang tertera dalam surat At-Tin, ya, semuanya sudah menghafal nih, ya. Apa bacanya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Masya Allah ya. Jadi nih, dari mulai kepala, tangan kita, badan kita, dan kaki kita Allah ciptakan, dan semuanya tidak sia-sia, ya, bermanfaat bagi manusia, ya. Dan kita akan mempelajarinya beberapa menit ke depan insya Allah, ya. Persiapkan ya. Sudah siap belum? Baik, sudah siap insya Allah. Nah, yang pertama adalah kita mengetahui, ya, bagian-bagian anggota tubuh kita. Allah menciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, khususnya bagi manusia, ya, dengan lengkap, fungsi yang sangat banyak, postur dengan tegak, ya, semuanya Allah ciptakan, ya, dan Allah menciptakannya dengan baik. Nah, dengan fungsi yang sangat baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengenal anggota tubuh kita yang Allah ciptakan, kemudian dari setiap fungsi-fungsinya secara umum, ya, insyaallah. Yang pertama yang kita ketahui adalah ini apa namanya, Nak? Tangan, ya. Kita mempunyai dua tangan, yang dimana tangan ini ada jari jemarinya, ya, ada jari jemarinya, yang dimana masya Allah dengan tangan ini memudahkan manusia untuk melakukan hal apapun, ya, khususnya kebaikan-kebaikan, manfaat, misalnya untuk menulis, ya. Tangan ini bisa digunakan untuk membantu orang tua, ya, membantu uminya, membantu abinya, ya. Dengan kedua tangan ini kita memakan dengan tangan kanan, kita berbagi dengan tangan kanan, ya. Fungsi dari tangan ini sangat banyak, ya. Dan pastinya tidak kurang dan tidak lebih. Allah sudah cukupkan, ya. Bagaimana Allah menciptakan tangan kita? Dengan begitu banyak fungsinya, kita bisa merasakannya. Kalau misalnya santri-santri Ustadz, maaf nih, kalau misalnya jari jemarinya tidak ada nih, tangannya begini, sulit, ya, akan sulit. Atau misalnya di sininya tidak ada persendian, nah, sulit untuk mengepal. Dan pastinya Allah semuanya sudah Allah ciptakan dengan berbagai manfaat yang bisa kita rasakan, ya. Dan yang perlu kita hindari adalah menggunakan tangan ini dengan kebaikan-kebaikan dan hindari dari hal-hal yang
Allah tidak suka, ya. Contohnya apa? Mengambil hak yang bukan milik kita dengan tangan ini, ya, atau misalnya menzolimi orang lain, memukul, ya, tanpa hak. Tidak boleh, ya, tangan ini digunakan dengan hal-hal yang buruk, yang kelak nanti Allah akan memintai pertanggungjawabannya. Tangannya digunakan untuk apa? Ya, tangannya digunakan untuk apa? Cut. Nah, tadi tangan, ya. Bagaimana tangan ini mempunyai 10 jari, ya, kanan dan kiri, ya. Nah, selanjutnya setelah tangan apa? Kita lanjut ke kaki, ya. Allah menciptakan kaki, 2 kaki, kanan dan kiri, ya. Dan ada persendian-persendian, ya, agar memudahkan gerak kaki kita, ya. Ada 5 jari, ya, kaki kita mempunyai 5 jari, dan yang sebelah kiri pun sama. Nah, kaki ini untuk berfungsi untuk apa? Fungsinya banyak, ya, Nak, ya. Kita bisa berdiri dengan tegak, ya. Kita bisa berjalan dengan tenang. Kita bisa berlari, ya, jika dibutuhkan untuk berlari, ya. Dan begitu banyak manfaat dari kedua kaki ini, ya, Masya Allah. Dan misalnya banyak, ya, yang menggunakan kaki olahraga, bela diri, gitu kan? Banyak fungsinya. Nah, terus apa yang selanjutnya kita lakukan? Bersyukur dengan menjaga adab-adabnya. Apa adabnya? Ada salah satu larangan yang Allah perintahkan, ya, sebagaimana tertera dalam ayat ini. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Nah, di dalam surat Al-Isra bagaimana Allah melarang berjalan dengan sombong, ya, berjalan dengan angkuh, ya, dilarang, ya, Allah melarang. Tapi secara umum sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Baik, setelah tadi tangan, ya, manusia itu mempunyai 2 tangan, kemudian 2 kaki, selanjutnya adalah badan. Nah, ya, jadi dari mulai leher ini ke sini ke bawah sampai dengan perut, ini badan kita, ya, di mana bagian atas ada kepala dan ada di kanan kiri kedua tangan, bawah adalah kaki. Badan ini, di mana ada badan ini tempat di mana ada organ-organ, ya. Ada organ-organ yang di sini, seperti di sini paru-paru, ada jantung, ya, ada ginjal, dan ada lambung, ya, tempat makanan, tempat ketika kita makan, maka makanan itu masuk dicerna, ya, masuk ke tenggorokan, masuk ke lambung kita, yang dimana diproses di sini, dicerna, ya, di lambung kita. Nah, nanti diserap tuh, ya, hal-hal yang bermanfaat nanti atas izin Allah diserap oleh tubuh kita dan menjadi energi, ya, ya, seperti vitamin, ya, vitamin, terus dan energi yang lainnya. Dan setelah itu sisanya biasanya nanti dibuang menjadi kotoran. Baik, selanjutnya adalah setelah kita tadi tangan, kaki, badan kita, selanjutnya adalah wajah kita, ya. Wajah kita ini terdiri ada 2 mata, ya, di kepala kita ini atau wajah ada 2 mata untuk melihat, kemudian ada 2 telinga untuk mendengar, kemudian ada mulut kita, ya, atau lidah ini untuk berbicara, ya, sebagaimana Allah berfirman, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Al-Mulk ayat ke-23.
Nah, sebagaimana di dalam tertera dalam ayat tersebut. Nah, oh iya, ada yang terlewat, di dalam wajah kita pun ada hidung untuk mencium ya, mencium bau-bauan atau wangi-wangian ya. Jadi mata untuk melihat, lihatlah dengan hal-hal yang baik ya, untuk hal-hal yang baik mata ini, jangan apapun serba dilihat, tidak ya, dibatasi. Ketika hal-hal yang Allah murkai, maka jangan melihatnya, atau hal-hal yang haram jauh. Terus kemudian telinga kita untuk mendengar, ya Masya Allah ya, Allah memberikan telinga untuk mendengar, di mana pendengaran ini untuk hal-hal yang baik. Kemudian lisan, ya lisan untuk berbicara. Nah, ini hanya untuk berbicara hal-hal yang baik, tidak boleh diucapkan ucapan buruk, mencela temannya ya, tidak boleh ya nak ya. Nah, tadi ya, sebagaimana seperti mata ini sangat diperhatikan ya, dijaga pandangan kita dari hal-hal yang haram. Dan bagi orang-orang salih atau para penuntut ilmu, sangat menjaga matanya, pandangannya, pendengarannya, setiap tutur katanya itu hal-hal yang baik ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Rasulullah, bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga hal-hal tersebut. Man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adaman lahul jannah. Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga lisan, apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka kuberikan kepadanya jaminan surga. Nah, seperti itu ya Naya. Jadi adab-adab bagaimana agama kita memerintahkan menjaga hal-hal yang dimana nanti berat ketika dipertanggungjawabkan. Seperti tadi di sebelumnya adalah bagaimana menjaga pandangan. Pandangan itu adalah ketika kita tidak menjaga pandangan, maka itu bagian dari panah-panah iblis, sebagaimana tertera dalam hadis berikut. An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblisa faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin lillahi awrasallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqahu. Pandangan merupakan anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Maka barang siapa yang menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, niscaya Allah akan mewariskan rasa manis dalam hatinya sampai hari pertemuan dengannya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Nah itu ya, kita bisa melihat keutamaannya. Barang siapa yang menjaga pandangannya ya, pendengarannya, terus tadi yang disebutkan dalam hadis, maka apa yang bisa didapatkan? Yaitu surga ya, dan jika kita bisa bersabar dengan hal itu. Terus yang terakhir adalah tujuan diciptakannya manusia ya. Tadi kan Allah ciptakan manusia ini dengan berbagai postur ya, bentuk ya. Postur itu bentuk dengan berbagai kelengkapannya seperti kedua tangan, kedua kaki, terus badan, terus kepala ya. Ada juga ya yang harus kita ketahui, Allah menciptakan tulang ya. Tulang. Nih di dalam sini ada tulang, bahkan di kepala kita ini ada tengkorak nih ya. Tulang-tulang ini agar ya tubuh ini bisa kokoh, diri tegak seperti ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana Allah menciptakan kita dengan tujuan tertentu. Apa itu? Adalah untuk tujuan beribadah kepada Allah ya. Hal-hal yang tadi yang berada di tubuh kita yang Allah amanahkan ini adalah untuk menopang ya, untuk menopang bagaimana agar kita bisa beribadah dengan baik ya. Kita bisa melakukan aktivitas dengan mudah mendapatkan kemudahan dari apa yang Allah ciptakan dan Allah amanahkan kepada diri kita ya. Sebelum ditutup tadi ada beberapa kata ya. Kosakata yang pertama adalah
Postur itu adalah bentuk atau keadaan tubuh. Terus yang kedua tadi kerangka itu adalah tulang-tulang ya, yang ada di dalam tubuh manusia khususnya. Kemudian organ. Nah, di dalam tubuh kita ini ada organ dalam ya Nak ya. Seperti tadi Ustadz sebutkan, ada paru-paru, ada jantung, ada lambung, ada usus. Nah, di situ organ itu adalah salah satu organ adalah sesuatu yang itu ada manfaatnya, ada fungsi tertentu bagi manusia itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tengkorak. Nah, tengkorak di sini adalah bagian yang keras ya, bertulang di dalam kepala, melindungi otak kita ya. Dan di sini melindungi. Karena ketika terjadi benturan, ketika ini tulang tengkorak ini lunak, maka bisa merusak otak kita. Nah, itu ya. Jadi demikian bagaimana Allah dengan menciptakan manusia dengan sedemikian rupa ya, dengan sebaik-baik penciptaan khususnya manusia. Nah, kita jangan sampai melalaikannya ya. Kita harus bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan ketaatan ya. Demikian ya Nak untuk video hari ini ya. Untuk video iman kali ini nanti disimak dengan baik-baik. Jika ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa ditanyakan sama Umi Abinya ya, agar dijelaskan lebih mudah ya insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dari Ustadz memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan Ustadz memohon ampun kepada Allah jika ada hal-hal yang tidak berdasarkan ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.